Di video kali ini kami hanya akan merangkum alur cerita One Piece saja. Tepatnya adalah rangkuman dari arc Impel Down. Seperti biasa bagi kalian yang sudah nonton versi partnya, kalian bisa skip saja video kali ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece arc Impel Down. Arc dibuka dengan sampainya Luffy di penjara Impel Down. Waktu itu kedatangannya sudah disambut oleh wakil sipir yang bernama Hannibal dan asistennya. Di situasi itu Luffy bersembunyi di balik jubah dari Hancock untuk bisa masuk mengelabui para penjaga. Namun sebelum masuk lebih dalam harus ada pengecekan dahulu. Ditambah lagi Hancock harus diborgol dengan batu laut, mengingat Hancock adalah pengguna buah iblis. Tapi beruntungnya Hancock bisa mengatasinya dengan kekuatannya. Sementara Luffy berhasil lepas dari CCTV berkat kekuatan Hancock. Jadi saat ini mereka sudah berpisah. Di samping itu diperlihatkan kericuhan di lantai 1, di mana ada bajak laut yang lepas dari selnya. Nah, tak lain bajak laut itu adalah Doki no Buggy. Jadi ternyata Buggy juga dipenjara di sini. Namun belum dijelaskan kenapa ia bisa ada di sini. Kembali beralih ke Luffy, yang mana ia tidak bisa mengikuti Hancock lagi. Dikarenakan Hancock akan melewati lift bersama Hannibal beserta asistennya. Setelah itu Hannibal menjelaskan penjara yang kejam ini. Pertama dimulai dari lantai 1. Lantai 1 dikenal dengan merah menyala. Kedua adalah lantai bintang terkutuk. Ketiga adalah lantai kekeringan. Sedangkan lantai keempat adalah lantai bara api. Selain itu ada lantai yang paling mengerikan yaitu lantai 5 dan 6. Kenapa demikian? Karena di sana hanya ada penjahat yang memiliki bounty di atas 100 juta berry. Dan yang terakhir adalah bajak laut dulu yang sekarang diasingkan. Kesimpulannya di penjara ini sangat menakutkan dan sangat kejam kepada tahanannya. Itu terbukti dari jeritan para tahanan yang sangat kencang. Lanjut lagi ke arah Luffy. Di kesempatan itu ia berhasil menyelinap ke level 1. Tapi tampaknya ia malah dikejar oleh monster yang bersama dengan Buggy. Nah, hal itu membuatnya terkejut karena Buggy bisa ada di sini. Sebaliknya Buggy juga terkejut dengan keberadaannya. Di kepanikan itu Luffy meminta Buggy mengantar ke tempat dari es. Awalnya Buggy menolaknya, lantaran ia ingin keluar dari sini. Namun setelah melihat kekuatan dari Luffy yang kuat, ia pun memanfaatkan Luffy agar bisa kabur. Nah, di sini terungkap kenapa Buggy bisa dipenjara. Di mana dulu saat mencari harta karun, Buggy malah tertangkap basah oleh pemerintahan. Atas kejadian itu, ia pun dipenjara di Impel Down. Berikutnya ditunjukkan kekonyolan dari Luffy dan Buggy yang berhasil kabur dari kejaran monster dan para prajurit. Sampai akhirnya mereka bisa ke lantai 2, berkat kekuatan dari Buggy. Jadi mereka lolos dengan mudah melewati pohon berduri. Namun sialnya, Buggy juga terjatuh ke lantai 2 bersama dengan Luffy. Di lain sisi, akhirnya Hancock sudah setengah perjalanan ke tempat dari es. Di saat itu ia dikenalkan kepala sipir dari tempat ini. Orang itu bernama Magellan. Yang mana ia adalah pengguna buah iblis Logia tipe racun. Jadi kekuatannya sangatlah mutlak apabila si korban terkena racun tersebut. Namun di balik itu semua, Magellan juga bisa terkena racunnya sendiri. Dan itu mengakibatkan buang air besar terus-menerus. Di samping itu, para prajurit di lantai atas sudah mengetahui keberadaan dari Luffy. Namun mereka belum bisa mengabarkan kabar itu akibat Hancock yang terlalu cantik. Nah, kabar tersebut terdengar sampai ke tempat dari Sengoku. Hal itu pun membuatnya terkejut, karena ada seorang lagi yang bisa memasuki Impel Down. Beberapa tahun yang lalu, penjara ini bisa dijebol oleh seseorang. Tak lain adalah bajak laut Shinki. Diketahui ia adalah bajak laut yang kuat di masa lalu. Meskipun mengetahui itu, Sengoku percaya bahwa cucu dari Garp malah akan terkurung di sana. Di tempat es, ia kedatangan tahanan baru. Ia bernama Jinbei. Diketahui Jinbei adalah mantan Shichibukai dan mantan anggota Shirohige. Ia bisa ditahan lantaran ia mencoba untuk menghentikan perang ini. Namun sayangnya ia malah menambah es makin gugup. Pada waktu itu Jinbei menceritakan masa lalunya, di mana dulunya pulau manusia ikan selalu direndahkan di mata manusia. Apalagi jalan masuk ke dunia baru hanyalah pulau manusia ikan.
Tak hanya itu saja, para bajak laut juga menjual duyung untuk mendapatkan uang. Beberapa tahun setelah itu muncullah pahlawan bagi manusia ikan, yang mana Shirohige mengklaim bahwa pulau ini adalah miliknya. Atas hal itu, para bajak laut tidak berani lagi menyentuh duyung dan semuanya, mengingat Shirohige adalah penguasa lautan atau lebih dikenal dengan Yonko. Nah, pada pembicaraan itu, ada orang yang mencelanya dari sel di depannya. Ternyata itu adalah krokodil. Krokodil sangat senang lantaran sebentar lagi peperangan akan terjadi. Jadi di sini ia bersemangat untuk keluar untuk membunuh Shirohige. Dengan alasan jika berhasil membunuhnya maka ia bisa menjadi penguasa lautan. Di lantai 2, Luffy dan Buggy bertemu dengan orang yang tak asing. Tepatnya adalah Mr. Tree. Diketahui Mr. Tree adalah pemakan buah iblis tipe lilin. Jadi dengan mudah ia bisa membuat lilinnya menjadi apapun. Atas terbebasnya dari sel, ia bekerja sama dengan Luffy agar bisa kabur. Namun itu hanya alibinya saja karena ia ingin keluar dari penjara ini. Tak lama setelah itu monster aneh dan berbagai macan mengejarnya. Sampai suatu ketika mereka menabrak macan raksasa yang disebut sebagai Sphinx. Melihat hal itu, mereka bertiga ketakutan karena Sphinx menyerang secara membabi buta. Saat itu Luffy juga cukup kewalahan melawannya, sementara Mr. Tree dan Buggy mencoba untuk kabur. Sialnya tempat pelarian terkunci. Di sisi Luffy, ia sangat bersenang-senang dengan Sphinx karena bayangan pengecoh yang dibuat oleh Mr. Tree. Dengan itu lantai ini menjadi retak, hingga Sphinx berserta Luffy dan lainnya terjatuh ke lantai bawah. Jadi Buggy dan Mr. Tree tidak berhasil kabur, malahan mereka terjebak di tempat yang kering. Tak lain adalah lantai ketiga. Sementara di lantai kedua terjadi keributan lagi, di mana para tahanan yang ada di sana terbebas. Itu bisa terjadi karena sebelumnya Buggy memberikan kunci sel kepada salah satu tahanan, dengan syarat menjadi bawahannya. Alur beralih ke lantai 3. Setelah terjatuh, Luffy, Mr. Tree, dan Buggy berkeliling mencari cara untuk keluar dan ke lantai 3. Akan tetapi mereka hanya menemukan seseorang yang kekeringan dan menjadi tengkorak. Jadi kabar lantai 3 adalah lantai yang mengerikan benar-benar ada. Nah, lantai ini bisa sepanas ini dikarenakan di bawah adalah lantai bara api. Atas hal itu, panas di lantai ini menjadi merata. Bisa dikatakan kalau tahanan di lantai ini hanya tinggal menunggu kematiannya saja. Setelah beberapa mencari, Luffy dan lainnya malah terkena jebakan dari kepala penjaga di lantai ini. Namun Sphinx yang tak terkendali membuat Luffy terbebas. Di kesempatan itu, Luffy terpecah dari Buggy dan Mr. Tree. Kita mulai dari Buggy dan Mr. Tree dulu, di mana mereka kehabisan akal untuk keluar dari lantai ini. Saat itu ia mendengar teriakan yang bersemangat dari lantai ini. Ternyata itu adalah suara dari Mr. Two Bon Clay. Mengetahui mereka berdua yang terbebas, Bon Clay memintanya untuk membebaskannya. Setelah terbebas, Buggy menjelaskan apa yang terjadi. Mendengar penjelasan itu, ia sangat senang, lantaran sebentar lagi dirinya akan bertemu dengan Luffy. Lalu dengan semangatnya, ia pun menyusul Luffy. Alur berpindah ke Hancock, yang akhirnya ia sampai di tempat es. Nah, agar bisa berbicara dengan es, Hancock membuat seisi tahanan berisik, dengan alasan agar Magellan membuatnya menjadi gaduh. Di kesempatan itu, ia menceritakan sebenarnya kepada Es bahwa adiknya akan menyelamatkannya. Mengetahuinya, Es sangat terkejut, lantaran adiknya benar-benar bodoh. Setelah usai berbicara, Hancock pun pergi dari penjara ini. Jadi Magellan dan lainnya tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Di luar Momonga diberitahu oleh bawahannya bahwa di dunia baru Kaido sedang berselisih. Sementara itu, bajak laut Akagami juga akan datang ke sini untuk menghentikan peperangan. Di lain sisi, akhirnya Bon Clay bisa bertemu dengan Luffy setelah sekian lama. Waktu itu, Bon Clay juga berencana ke lantai 4. Tujuannya untuk bertemu dengan raja dari Okama, yaitu Emperor Ivankov. Jadi tujuan mereka sama-sama ke lantai 4. Setelah itu, mereka bantu-membantu menyerang prajurit yang menghalanginya. Dan sampai akhirnya mereka bisa menyapu bersih lantai itu. Tapi tak disangkanya muncul satu monster lagi. Monster itu dikenal dengan nama Minotaurus. Ternyata monster itu sangatlah kuat. Bahkan Luffy pun kewalahan melawannya. Meskipun begitu, Luffy tidak menyerah. Lalu ia menggunakan kekuatan gearnya, yang mana dengan kekuatan tersebut berhasil membuat Minotaurus terjatuh, meski belum kalah sepenuhnya.
Setelahnya Bon Clay dan Luffy akhirnya sampai di tempat untuk masuk ke lantai 4. Akan tetapi tempat itu sangat panas. Di saat mencoba memasukinya, Minotaurus kembali menyerang mereka lagi. Ternyata itu adalah ulah dari Buggy dan Mr. Tree. Atas hal itu mereka pun bersatu lagi. Nah, untuk mengatasi hal itu, Luffy meminta bantuan dari Mr. Tree untuk mengeraskan tangannya. Dan alhasil serangannya bisa membuat Minotaurus akhirnya kalah. Namun akibatnya mereka juga terjatuh ke bawah. Yang ternyata yang menunggu di bawah adalah lava bara api. Beruntungnya mereka berlima berpijak di batu reruntuhan. Jadi bisa dikatakan kalau mereka sangat beruntung. Setelah sampai di tempat itu diperlihatkan hawa yang mengerikan, di mana seluruh tempat ini ada sepenuhnya adalah lava. Selain itu, para tahanan disuruh membawa beban yang berat. Di para tahanan itu ada orang yang tak asing yaitu Mr. One. Nah, keadaan di lantai ini menjadi menegangkan lagi dikarenakan kepala pasukan terkuat ada di sini. Ia bersama Sadi-chan dan beserta 3 monsternya yaitu Mino Zebra, Mino Koala, dan Mino Rhinoceros. Nah, di sini Magellan meminta Hannibal dan Sadi-chan untuk menjaga 2 tempat keluar. Sementara dirinya juga akan menjaga tempat untuk ke lantai bawah. Jadi bisa dikatakan kalau kesempatan Luffy untuk menyelamatkan Ace sangat tipis. Scene beralih ke arah Luffy. Saat itu ia dan Bon Clay sedang mencari makanan untuk menambah stamina, mengingat tempat ini sangat panas. Sementara Buggy dan Mr. Tree berlainan arah dari mereka. Tujuannya sudah pasti yaitu untuk keluar. Berapa lama setelah itu Luffy dihentikan oleh Magellan. Di kesempatan itu Magellan memintanya untuk tidak melawan. Lantaran jika menyerangnya maka akan sia-sia. Luffy yang tidak tahu apapun berhasil selamatkan oleh Bon Clay. Lalu Bon Clay menjelaskan tentang kekuatan Magellan kepada Luffy. Nah, cara yang tepat hanyalah lari di kesempatan yang mendatang. Namun Magellan tidak membiarkannya. Dan alhasil terjadilah pertarungan di sana. Pada pertarungan itu Luffy hanya bisa menghindari serangannya saja. Jika menyerangnya maka pasti akan mati. Di sisi Bon Clay ia tidak bisa apa-apa, disebabkan ia adalah tipe petarung jarak dekat. Jadi mau tidak mau ia harus melarikan diri untuk bisa selamat. Di sisi Luffy ia mulai tidak tahan lagi. Dan ia memutuskan untuk mengorbankan kedua tangannya demi bisa menyelamatkan Ace. Magellan yang mengetahui itu sangat terkejut. Lantaran apa yang dilakukan Luffy sangatlah gila. Lalu terjadilah pertarungan yang sengit, di mana Luffy habis-habisan melawannya. Meskipun ia kesakitan dan hampir tidak sadar. Meski begitu ia tidak diam saja. Luffy pun menggunakan berbagai cara agar bisa tersadar lagi, yaitu membuat tubuhnya terluka. Namun pada akhirnya Luffy tetap tidak bisa menyerangnya sekalipun. Yang ada hanyalah dirinya malah sekarat. Sementara itu Buggy dan Mr. Tree berencana untuk kabur. Tapi jalan kabur tersebut dijaga oleh Hannibal. Mengetahui pintu itu dijaga oleh Hannibal, mereka berdua mencoba untuk mengalahkannya. Mengingat Hannibal hanyalah kepala penjaga biasa. Namun tak disangkanya malahan mereka yang dihajar babak belur. Ternyata Hannibal sangatlah kuat seperti Magellan. Meski kuat, anehnya Bon Clay berhasil menghajarnya dan kabur dari tempat tersebut. Cerita dimulai saat Luffy dipenjara di level 5. Diketahui tempat itu adalah sel pendingin. Itu terbukti dari tahanan yang mati dengan kedinginan. Di suatu tempat ternyata Bon Clay sebenarnya menyamar sebagai Hannibal. Sementara Hannibal disembunyikan di suatu tempat. Penyamarannya tersebut sangat mirip hingga tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Buggy dan Mr. Tree. Cerita bersingkat saat Bon Clay memikirkan sesuatu lagi untuk bisa mengobati racun dari Luffy. Namun tampaknya ia tidak menemukan cara apapun. Meski begitu ia tidak menyerah. Kemudian Bon Clay pergi ke lantai 5 bersama dengan Buggy dan Mr. Tree sebagai sandera. Dan alhasil mereka sampai di sana. Tapi saat memasuki lantai itu, Bon Clay dan lainnya diharuskan tidak memakai mantel, dikarenakan itu adalah ketentuan di penjara ini. Seperti diketahui, mereka pun kedinginan dan membeku. Apalagi di tempat ini ada anjing yang cukup menyeramkan dan sadis. Alhasil Bon Clay pun dihabisi anjing tersebut. Sementara Buggy dan Mr. Tree melarikan diri sambil mencari tempat yang hangat. Namun mereka tidak menemukan cara apapun untuk kembali ke lantai 4. Yang ada mereka hanya dihabisi oleh anjing-anjing di sana. Kembali ke sisi Bon Clay, yang mana ia bangkit lagi dan berhasil menemukan tahanan tempat dari Luffy.
Tapi sayangnya, Luffy terlihat mulai lemas dan akan mati. Untuk itu, ia mencoba membawanya ke tempat dari Ivankov si pembuat keajaiban. Namun saat di perjalanan, mereka diserang oleh beberapa anjing dan membuat Bon Clay kelelahan. Tapi beruntungnya, Luffy yang bisa bangkit dengan cepat menghabisi semua anjing dengan hakinya. Atas hal itu Luffy pun pingsan, sementara Bon Clay juga pingsan atas lukanya yang semakin parah. Beruntungnya mereka diselamatkan oleh seseorang. Ternyata yang menyelamatkan Luffy dan Bon Clay adalah Ivankov dan Inazuma. Bahkan mereka berada di tempat persembunyian yang mereka namai sendiri level 5.5. Di tempat itu sungguh mengejutkan karena tampaknya seperti dunia luar. Sesaat tersadar, Bon Clay terkejut dengan tempat ini. Anehnya lagi, di tempat ini ada orang yang berpesta. Lalu ia mengira bahwa ia sudah berada di luar. Namun ternyata ia berada di tempat dari Ivankov, yang penampilan dari Ivankov sangatlah aneh. Tapi meskipun begitu, ia adalah seorang legenda. Di sini ditunjukkan kekuatan dari Ivankov, di mana ia adalah pengguna buah iblis Horu Horu no Mi. Dengan kekuatan tersebut, Ivankov bisa menghasilkan hormon yang mampu mengontrol sistem tubuh manusia. Itu terlihat saat ia bisa membuat seorang laki-laki menjadi wanita. Setelah melihat kekuatan tersebut, Bon Clay bertanya tentang keberadaan dari Luffy. Kemudian Ivankov menjelaskan kalau Luffy sedang dalam tahap pemulihan, dikarenakan racun yang terimanya sangat mematikan. Singkat cerita, Bon Clay pergi ke tempat pemulihan dari Luffy. Saat di sana, ia sangat terkejut karena jeritan dari Luffy sangat keras dan tak berhenti selama 10 jam. Melihat hal itu, ia meminta Ivankov untuk menghentikannya. Namun Ivankov berkata kalau Luffy saat ini sedang bertarung dengan racun. Jika keinginan hidup dari Luffy tinggi, maka kemungkinan akan bisa sembuh dengan lebih cepat. Jika sebaliknya, maka ia akan mati. Karena di sini Ivankov hanya menambah imun tubuhnya saja. Nah, efek dari penyembuhan tersebut, Luffy akan kehilangan umur 10 tahun. Singkat cerita, Bon Clay dengan penuh semangat menyemangati Luffy sambil berteriak. Sampai pada akhirnya, Luffy pun tersadar. Malahan Luffy dengan marah meminta makanan. Alhasil Luffy kembali normal lagi. Melihat itu, Ivankov pun terdiam. Karena sebelumnya, tidak ada orang yang sembuh secepat itu. Lagi-lagi ia dikejutkan dengan identitas dari Luffy, bahwa Luffy adalah anak dari Dragon. Nah, ternyata Ivankov dan Inazuma juga salah satu anggota revolusioner bersama Dragon. Setelah mengetahuinya, ia mau membantu Luffy untuk menyelamatkan Ace. Dikarenakan Ivankov mengira jika Luffy anak dari Dragon, berarti Ace juga demikian. Namun sebelum pergi ke sana, Luffy terlihat lemas. Tapi di sini, Ivankov memberi imun lagi agar Luffy tidak lelah selama 1 hari. Namun efek sampingnya belum diketahui. Setelah beberapa persiapan, Luffy, Ivankov, Bon Clay, dan Inazuma akhirnya menuju ke tempat dari Ace. Di sisi lain, Ace mulai dipindahkan ke tempat markas Angkatan Laut, tepatnya di Marineford. Di situasi itu, ia mulai khawatir dengan Luffy. Bersamaan pula, Magellan mendapat kabar bahwa Luffy sampai ke lantai 6. Nah, hal itu membuat Ace semakin khawatir lagi, karena dirinya akan dipindahkan ke markas Angkatan Laut. Lalu Magellan meminta semua penjaga untuk menjaga di lantai 4. Di lantai 6, Luffy dan lainnya kebingungan karena Ace tidak ada. Lalu Jinbei menjawab kalau Ace telah dipindahkan. Mendengar hal itu, Luffy dan lainnya bergegas ke atas. Namun sayangnya, penjaga mulai menutup jalan dengan gas penidur. Di situasi itu ditunjukkan kekuatan dari Inazuma, yang mana ia bisa menggunting batu layaknya kertas. Dengan kekuatan itu, ia bisa menutup jalan gas penidur, tapi akibatnya jalan keluar tertutup. Di situasi yang tergesa-gesa, krokodil yang berada di sel meminta mereka untuk mengeluarkannya, lantaran tujuannya sama, yaitu ke Marineford. Namun Luffy menolaknya karena yang dilakukannya dahulu sangatlah keterlaluan. Tapi meski begitu, Ivankov tetap melepaskannya. Dengan alasan ia bisa mengancam krokodil dengan rahasianya. Alhasil krokodil pun bebas. Saat sebelum ke atas, Jinbei meminta mereka untuk membebaskannya, karena menurutnya kekuatannya akan berguna, ditambah lagi ia juga sekutu dari Ace. Jadi akhirnya mereka pun menuju ke lantai 4 dengan kekuatan dari krokodil dan Inazuma. Sesampainya di lantai 4, krokodil bertemu dengan Death Bones. Jadi bala bantuan pun bertambah lagi.
Apalagi para tahanan juga dibebaskan semua untuk membuat kekacauan. Di lain sisi, Buggy dan Mr. Tree akhirnya berhasil sampai di lantai 2. Setelah beberapa upaya yang mereka lakukan saat di sana, Buggy membebaskan beberapa tahanan untuk bisa membuat kekacauan di penjara ini. Alur beralih lagi ke arah Magellan, yang mana ia sudah menghabisi para tahanan yang keluar dari sel. Pada saat itu, ia mendapat kabar kalau bajak laut Kurohige datang ke Impel Down. Nah, hal itu membuatnya sedikit khawatir, lantaran Kurohige adalah orang yang licik. Untuk mengatasi hal itu, ia meminta kepala sipir yang ia penjara dahulu, yaitu Shiryu. Nah, Shiryu adalah kepala sipir yang bengis, dikarenakan ia selalu membunuh para tahanan yang tak bersalah. Scene berpindah lagi ke kawanan Luffy yang menyerang habis prajurit yang menghadangnya. Namun sialnya, para penjaga terkuat juga sudah ada di lantai 4. Yaitu Sadai-chan beserta 4 iblis, Hannibal dan lainnya. Meski dihadang oleh mereka, satu persatu bala bantuan berhasil mengalahkannya. Hingga pada akhirnya, Luffy bertarung melawan Hannibal sementara Ivankov menjadi lawan Sadai-chan. Pertama kita mulai ke Ivankov dahulu. Sepertinya Ivankov masuk ke dalam mode wanitanya. Nah, dengan kekuatan tersebut, ia berhasil membuat Sadai-chan terpojok dan berhasil mengalahkannya. Di pertarungan lainnya, Luffy mendapatkan kendala yang besar, dikarenakan Hannibal tidak sedikit pun membiarkannya, meskipun ia tahu sekarang ia tidak selevel dengan Luffy. Di sisi Luffy, ia pun menghajar habis-habisan hingga membuatnya babak belur. Cerita bersingkat saat Buggy dan Mr. Tree tiba di lantai 1. Namun sayangnya mereka tidak bisa keluar atas racun yang menghalangi pintu keluar. Dengan keadaan itu membuatnya frustasi dan mengeluarkan maklumat. Di samping itu, Kurohige dihadang oleh Shiryu. Namun tampaknya Shiryu malah berpihak kepadanya, entah apa alasannya. Yang pasti, Shiryu ingin keluar dari tempat ini. Lalu ia pun menghancurkan alat komunikasi ke dunia luar. Jadi sekarang Impel Down tidak bisa dihubungi lagi. Sementara itu Kurohige melanjutkan perjalanannya. Bahkan dengan mudah melewati jalan yang tidak bisa dilewati oleh Buggy sebelumnya. Atas terbukanya pintu tersebut, Buggy dan kawan-kawannya selangkah lagi bisa menuju keluar. Berlanjut lagi ke pertarungan Luffy. Waktu itu Hannibal masih tetap gigih menghentikan Luffy. Akan tetapi itu berakhir ketika Kurohige tiba di sana. Melihat hal itu semuanya terkejut, tak terkecuali dengan Luffy. Lantaran orang yang menangkap Ace adalah orang di Pulau Jaya dulu. Di kesempatan itu Kurohige mengungkapkan kepada Luffy kalau dirinya sangat beruntung. Kenapa demikian? Karena jika Ace tidak menyerangnya dulu, maka yang mati adalah Luffy sendiri. Dikarenakan tujuan awal dari Kurohige adalah dirinya. Mendengar hal itu, Luffy sangat marah dan melancarkan serangan kepada Kurohige. Akan tetapi Jinbei menghentikan mereka. Alasannya, jika bertarung dengannya maka akan membuang-buang waktu saja, mengingat Ace telah dibawa ke Marineford. Selain itu, berkat kericuan yang dibuat Kurohige menjadi menguntungkan. Jadi pertarungan mereka pun terhenti dan berlanjut meneruskan perjalanannya masing-masing. Dalam perjalanannya, Kurohige langsung dihadang oleh Magellan. Di sini Magellan cukup terkejut karena Kurohige bisa melewati Shiryu. Lalu dengan marah, Magellan menggunakan kekuatan racunnya untuk menghentikan Kurohige dan kelompoknya. Alhasil, ia pun mengalahkan semuanya dengan sekejap. Di sisi Luffy dan lainnya, mereka mulai berada di lantai 3. Tapi tampaknya, Magellan juga dengan cepat menyusulnya dan memantai habis para tahanan. Pada waktu itu, cara untuk menghentikannya adalah mengulur waktu. Nah, umpannya di sini adalah Ivankov. Sementara Inazuma, Luffy, dan lainnya telah sampai ke lantai 2. Untuk berjaga-jaga, Inazuma memutuskan tangga dan menunggu Ivankov di depan tangga. Berlanjut lagi ke lantai 3. Di sana diperlihatkan kekuatan dari Ivankov, yang ternyata ia bisa mengimbangi kekuatan racun dari Magellan. Bahkan ia sedikit bermain-main dengannya. Namun pada akhirnya, dirinya berhasil dikalahkan. Setelah mengalahkan Ivankov, Magellan juga berhasil membuat Inazuma tak berkutik. Sampai akhirnya Magellan bisa bertemu dengan Luffy. Di situasi itu, Magellan meminta anak buahnya untuk menjalankan rencananya, yaitu dengan menjauhkan kapal perang dari Impel Down. Tujuannya agar para tahanan tidak bisa kabur. Melihat Magellan yang ada di belakangnya, Luffy dan lainnya masih mencoba kabur.
Malahan Luffy hampir terkena racun darinya. Beruntungnya Mr. Tree yang ada di sana melindunginya dengan kemampuannya. Selain itu, Luffy memiliki rencana yang cerdas. Dan dia meminta Jinbei, Bon Clay, dan lainnya untuk membajak kapal. Nah, ternyata ide dari Luffy cukup cemerlang, yaitu dengan melapisi tubuhnya dengan lilin pengeras dari Mr. Tree. Setelah beberapa berupaya, serangan demi serangan bisa mengulur waktu. Di samping itu, Buggy dan lainnya pun bisa keluar dari pintu masuk Impel Down. Seperti yang dikira, kapal perang pun menjauh dari tempat ini. Namun Jinbei tak habis pikir. Ia pun menggunakan pintu untuk membawa beberapa orang. Tentunya yang menjalankannya dari bawah adalah Jinbei, mengingat Jinbei adalah manusia ikan. Singkat cerita, mereka berempat berhasil membajak salah satu kapal dengan mudah. Namun mereka harus cepat kembali lagi untuk membawa Luffy dan lainnya, sambil mengantisipasi kapal perang lain yang menyerang. Di suatu sisi, Luffy masih habis-habisan bertarung dengan Magellan. Meski diserang habis-habisan, Magellan tidak tergores sedikit pun. Dengan marahnya, Magellan berubah wujud lagi. Tapi kali ini sungguh mengerikan, di mana racunnya berwarna merah gelap. Itu membuktikan kalau racun tersebut sangat mematikan. Ditambah lagi, jika terkena satu serangan saja, racun itu bisa menular. Mengetahui itu, Luffy dan Mr. Tree pun menghindarinya sambil kabur. Hingga akhirnya Magellan mengejar Luffy sampai ke pintu masuk. Di saat itu, muncul sesuatu dari bawah. Ternyata itu adalah Ivankov yang membawa Inazuma. Di situasi yang terdesak, Jinbei memberi kabar ke Luffy untuk menjatuhkan diri ke laut apapun yang terjadi. Mendengar perkataannya, Luffy pun sedikit mengulur waktu. Nah, cara yang ia gunakan adalah serangan gabungan dari Mr. Tree dan dirinya. Hasil serangannya berhasil memukul Magellan sampai ke titik belakang. Lalu kemudian, Luffy beserta lainnya berpegang erat ke kepala Ivankov. Tujuannya untuk melarikan diri dengan kemampuan dari Ivankov. Saat terjatuh ke laut, yang menunggu mereka adalah paus laut dari Jinbei. Dengan bantuan itu, akhirnya mereka semua berhasil menaiki kapal perang yang dibajak sebelumnya. Meski sudah terbebas dari tempat itu, masih ada sesuatu yang menghalangi mereka, yaitu gerbang keadilan tidak terbuka. Tapi tampaknya Jinbei sangat tenang dan melanjutkan menuju ke gerbang. Sesampainya di gerbang, akhirnya gerbang itu terbuka sendiri. Kemudian Jinbei menjelaskan apa yang terjadi, yang mana Bon Clay telah mengorbankan dirinya untuk bisa membuka gerbang tersebut. Lantaran kontrol untuk membuka gerbang ada di Impel Down. Nah, Bon Clay bisa membukanya dengan cara menyamar sebagai Magellan. Magellan yang mengetahuinya pun bergegas ke sana. Di sisi Luffy, ia sangat terkejut, dikarenakan Bon Clay lagi-lagi menyelamatkan dirinya. Namun atas bantuannya tersebut, ia bisa keluar dari tempat ini. Di kata terakhirnya, Luffy berterima kasih kepada Bon Clay untuk semuanya. Mendengar pernyataan itu dari Luffy, ia sangat senang. Dan akhirnya ia bertarung dengan Magellan. Namun belum ditunjukkan akhir dari pertarungan tersebut. Di suatu tempat ternyata Kurohige dan kelompoknya masih hidup. Sepertinya itu adalah ulah dari Shiryu. Itu terlihat saat Kurohige berterima kasih kepadanya. Alur beralih lagi ke sisi Luffy dan lainnya. Pada waktu itu mereka sedang mengobati Inazuma dengan kemampuan dari Ivankov. Tapi sayangnya Inazuma belum tersadar. Selama perjalanannya ke Marineford, Jinbei menjelaskan identitasnya. Hal itu membuat semua terkejut. Selain itu, Jinbei dan Crocodile mengatakan kalau kapal ini langsung menuju ke Marineford. Alasannya, karena mereka dalam sirkulasi dari 3 tempat, yaitu Enies Lobby, Impel Down, dan Marineford. Singkat cerita, terdengar suara dari Denden Mushi. Ternyata itu panggilan dari pemerintah. Pemerintah mengatakan kalau ada 2 orang yang mendukung rencana keluar dari Impel Down, yaitu Luffy dan Buggy. Selain itu, pemerintah mengatakan untuk menyerah, dikarenakan yang dilakukannya akan sia-sia. Di situ terungkap kalau Buggy dulunya adalah salah satu anggota dari bajak laut Goldie Roger. Selain itu, Buggy dikatakan kalau mempunyai hubungan dengan Akagami Shanks. Mendengar pernyataan itu semuanya terkejut. Namun di sini Buggy sendiri ia cukup takut, lantaran identitasnya telah diketahui. Atas hal itu membuat pengikut Buggy menjadi riuh.
Nah, kesempatan itu digunakan oleh Buggy untuk menjadi seorang yang kuat dan berwibawa dengan cara ikut dalam pertempuran, padahal sebelumnya ia tidak mau ke sana. Jadi sekarang mereka semua kompak menuju ke markas Angkatan Laut. Diketahui di sana sudah ada Shichibukai dan para Vice Admiral. Tentunya juga banyak prajurit yang sudah disiapkan untuk bertempur dengan bajak laut Shirohige. Nah, mungkin sampai di sini dulu akhir dari arc Impel Down. Kemudian di video selanjutnya adalah arc yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pengeksekusian S di altar pemerintahan. Arc ini bernama Marineford. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.